Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah lanjutkan materi kita sekarang tentang etika penelitian dan publikasi ilmiah. Baik, mengapa penelitian itu perlu etika, perlu kode etik gitu ya, perlu aturan, perlu norma untuk mengatur penelitian itu sendiri gitu ya. Karena penelitian itu dilakukan tujuan utamanya adalah membangun sebuah ilmu pengetahuan manusia. Jadi dia akan berhubungan banyak dengan kontak manusia-manusia tersebut. Kemudian penelitian ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, salah satu bentuk peraturan dalam penelitian itu yang kita sebut sebagai etika. Etika penelitian itu diperlukan untuk apa? Untuk mengatur seorang peneliti bagaimana dia melakukan penelitian, bagaimana perilakunya ketika dia melakukan penelitian. Itu diatur. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa sekehendak kita melakukan penelitian. Sebagai contoh seperti ini, ketika di dalam ilmu kedokteran gitu ya, misalnya terkait dengan penelitian penyakit yang disebabkan oleh COVID-19, itu ada etika-etika yang memang harus kita lakukan. Ketika kita mau menerapkan sebuah vaksin pertama kali, tidak boleh itu langsung dilakukan kepada manusia. Tapi kepada siapa? Ya kepada sesuatu yang memang itu tidak berakibat menghilangkan nyawa manusia. Jadi karena apa? Karena bisa jadi bahwa dalam penelitian itu nanti akan berefek sesuatu. Pun pada penelitian-penelitian yang lain gitu ya. Yang terkait dengan kegiatan atau interaksi manusia. Itu ada etika-etika penelitian yang memang harus kita tepati. Kewajiban dari peneliti itu apa sih? Yang perlu kita ketahui. Peneliti itu harus mengelola, melaksanakan, melaporkan hasil penelitian ilmiahnya. Dengan apa? Bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Kemudian setelah dia melaporkan hasil, apa yang dilakukan? Dia dapat mempublikasikan penelitian itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil penelitian yang dia dapat itu bisa digunakan orang lain, dibaca orang lain, dijadikan pijakan penelitian orang lain. Agar apa? Pengetahuan itu berkembang terus. Cuma dalam mempublikasikan itu juga harus ada etikanya. Dalam publikasi ilmiah itu tidak boleh kita mempublikasikan lebih dari satu tempat untuk satu data kita. Jadi misalnya kita punya satu penelitian dengan kita publikasikan salah satu publikasi itu di banyak tempat, itu tidak boleh. Dengan publikasi yang sama ya, isi yang sama tidak boleh dipublikasikan di banyak tempat. Tapi kalau misalnya isinya berbeda-beda, itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi tidak boleh berganda atau diulang dengan isi yang sama. Itu etika ya. Jadi tidak boleh publikasi. Kalau kita publikasi ke sebuah jurnal, tunggu sampai proses jurnal itu selesai. Boleh nggak kita paralel gitu ya publikasi biar cepat dapat LOE-nya? Tidak boleh. Itu etikanya terlanggar. Jadi etikanya memang kita publikasi di satu jurnal, tunggu prosesnya. Jika memang itu ditolak, maka lakukan submit ke jurnal yang lain. Etikanya seperti itu. Kemudian peneliti itu harus memberikan pengakuan.
Pengakuan pada siapa? Pada peneliti yang lain. Itu dilakukan dengan apa gitu ya? Bisa dilakukan dengan sebagai co-author, penulis pendamping. Jadi misalnya kalian punya tugas akhir, mau publish di jurnal nasional, kalian lakukan sendiri. Semestinya supervisor pembimbingnya juga ikutkan. Karena apa? Karena memberikan kontribusi masukan. Itu yang namanya pengakuan. Yang kedua melalui pengutipan. Pengutipan itu yang seperti apa? Oh, saya kemarin belajar itu dari artikelnya Bu Endah. Semestinya kalian mengutip artikel tersebut di dalam penelitian kalian. Boleh nggak kita mengutip dari orang lain tapi tidak kita sitasi? Tidak boleh, itu melanggar. Bisa juga dalam ucapan terima kasih, acknowledgement. Gitu ya. Nanti kalau kalian melihat-lihat jurnal akan ada ucapan terima kasih. Acknowledgement bahwa penelitian ini dilakukan bla 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 seperti itu. Itu contoh dari pengakuan pada yang lain. Itu memang harus jujur disampaikan seperti itu. Kalau memang berkontribusi ya ajaklah dia dalam menjadi co-author misalnya seperti itu. Dan itu tidak boleh diakui sendiri kalau memang penelitiannya itu dilakukan dengan kontribusi banyak orang seperti itu. Kemudian apa yang menjadi prinsip dari seorang peneliti yang perlu kalian ingat itu bahwa peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kenapa seperti itu? Bisa jadi ya sebuah penelitian itu nanti terbantahkan di penelitian berikutnya. Jadi itu memang salah tapi dibenarkan penelitian berikutnya. Sebagai contoh, misalnya ketika dulu ada teorinya Kopernikus tentang geosentris gitu. Tapi setelah itu ada penelitian terbaru yaitu tentang heliosentris. Artinya apa? Bahwa penelitian geosentris ini dulu benar, tapi sekarang menjadi tidak benar. Karena apa? Sudah dibenarkan oleh heliosentris. Misalnya seperti itu. Itu seperti itu boleh. Boleh. Karena itu ada istilahnya pemberian pembenaran data. Jadi tidak ada penelitian itu gagal, tidak ada. Tapi yang ada adalah bahwa penelitian itu selesai menginformasikan sesuatu. Baik itu isinya baik maupun isinya buruk. Sampaikan apa adanya. Tidak boleh bohong. Nah, kalau kita bohong dalam penelitian, itu yang tidak dibolehkan. Seperti itu. Nah, contoh perilaku bohong yang dilakukan oleh peneliti, tidak jujur oleh peneliti, itu apa saja? Bisa jadi dilakukan banyak gitu ya. Terkait dengan data ilmiah, terkait dengan rancangan penelitiannya. Nah, itu macamnya banyak. Satu, fabrication. Fabrication itu apa? Memperbanyak data yang tidak faktanya. Jadi misalnya, kalian di lapangan misalnya untuk mendapatkan data usabilitas hanya mendapatkan 5 orang anak misalnya. Tapi kalian buat sendiri menjadi 30 anak. Boleh tidak? Kalau kalian tidak melakukan pengambilan data itu, ya tidak boleh. Berarti artinya kalian melakukan fabrikasi data. Itu bohong. Melanggar aturan, melanggar etika penelitian. Yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi itu seperti apa? Saya sudah punya data, tapi ternyata datanya jelek. Agar menjadi bagus bagaimana? Kita rubah isinya. Tidak boleh. Biarkan data itu apa adanya. Sampaikan nanti hasilnya apa adanya. Jelek ya katakan jelek, buruk yang katakan buruk, bagus ya katakan bagus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, plagiat. Plagiat itu apa? Plagiat itu mengambil ide orang lain, gagasan orang lain tanpa mensitasi. Jadi misalnya ya, kita mengkopas gitu ya dari jurnal orang lain, kemudian kita tempel di
proposal kita. Tanpa mensitasi, tanpa memparafrase. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Itu melanggar. Terus harusnya bagaimana? Boleh kita mengambil ide itu? Boleh mengambil ide itu. Silahkan parafrase, sitasi sumber utamanya. Itu tidak plagiat. Seperti itu sudah benar. Kemudian exploitation. Exploitation itu seperti memanfaatkan peneliti yang lain kemudian tidak kita beri kontribusi. Itu exploitation. Kemudian injustice, ketidakadilan gitu ya. Itu seperti apa? Jadi misalnya kita suatu saat penelitian, kemudian bisa kita patenkan, kita hak ciptakan. Kemudian yang orang kita beri, yang ikut melakukan itu tidak kita masukkan. Itu berarti ada ketidakadilan di situ. Itu juga tidak, itu yang namanya tidak jujur. Kemudian intended careless, itu artinya apa? Ceroboh. Ceroboh itu yang seperti apa? Ceroboh itu misalnya ya, kita punya sebuah artikel, kemudian tapi kita tidak memaintain atau menyimpan data itu. Ketika suatu saat ada pembaca yang menanyakan, kita tidak bisa menampilkan data yang asli, nah itu juga tidak bagus. Karena kita jadi seolah-olah tidak punya bukti kan, seperti itu. Maka kalau punya bukti penelitian, sebaiknya memang harus di-keep. Kemudian duplication. Duplication itu hampir sama dengan tadi yang Bu Indah katakan, kalian publish di banyak tempat dengan satu judul, satu data. Tidak boleh. Jadi satu judul, satu data itu publish di satu jurnal. Kalau ternyata publish di mau submit di satu jurnal dan itu ditolak, boleh. Ketika sudah ada penolakan, silahkan submit ke jurnal yang lain. Jadi tidak boleh paralel, bolehnya serial. Seperti itu. Tunggu sampai dia ada keputusan, ditolak atau diterima, baru ke yang lain. Seperti itu. Itu yang namanya ketidakjujuran peneliti. Nah, sekarang apa itu plagiarisme? Plagiarisme itu dikatakan sebagai mengambil alih gagasan, kata-kata tertulis, tanpa sitasi, tanpa pengakuan. Seolah-olah kita ngambil ide orang lain, tapi kita diam bahwa kita mengakui, mengklaim bahwa itu adalah ide kita. Itu kesimpulan kita, itu keliru. Silahkan sitasi dari jurnal aslinya. Kemudian menurut IEEE, plagiarisme itu adalah penggunaan ulang ide seseorang, proses hasil atau kata-kata tanpa memberikan pengakuan kepada sumber aslinya. Nah, plagiarisme sendiri nanti ada beberapa tingkat menurut IEEE itu. Ada yang menyalin, kemudian menyalin tanpa memberikan pengakuan, menyalin bla bla bla. Kemudian ada yang menyalin dengan parafrase tapi tidak ada pengakuan. Kemudian menyalin memberikan pengakuan kata per kata ditulis tanpa melakukan delineation. Maka untuk menghindarkan kelima-limanya ini bagaimana? Silakan ide orang lain dipakai, gunakan di artikel kita, akan tetapi harus diparafrase. Dibuat dengan kata-kata kita sendiri. Setelah itu disitasi. Itu legal. Dan itu yang benar. Jadi tolong dari sekarang kita harus konsen terhadap ini. Hindarkan semua yang melanggar etika. Kemudian caranya bagaimana? Nanti berikutnya akan Bu Indah ajari bagaimana memanage referensi. Agar apa? Kita tidak luput dari sitasi. Kalau sitasi tidak luput, berarti kita bisa terhindar yang namanya plagiarisme. Dan tetap melakukan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena bisa jadi itu menjadi jariah kita. Nanti saat kita tidak ada. Kita meninggal, tulisan kita banyak dibaca orang, bermanfaat bagi orang lain. Terlebih lagi penelitian kita digunakan
luar biasa. Itu menjadi terus dan akan terus menjadi amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Itu dari Bu Endah tentang etika penelitian. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.